Bapak Ibu, jemaat serta simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir dalam kebaktian umum kedua ini. Bapak Ibu, telah tersedia QR Code untuk akses warta online di sekitar bangku depan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita Cikita Usagi Yelda, anak pertama dari pasangan Bapak Aditya Immanuel dan Ibu Imelda Agustina pada hari Selasa 25 Maret 2025. Kita doakan agar Cikita dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 di Aula TKK Penabur, dilayani oleh Pendeta Setira Budi Purwoswito. Percakapan gerejawi dengan kedua orang tua akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 April pukul 9 pagi di GKI Gading Indah. Bagi anggota jemaat yang ingin membaptiskan anak-anaknya dapat segera mendaftarkan diri di TU gereja atau dapat mengisi form dapat di-download di web GKI-GI. Yang ketiga, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda diadakan pada hari Minggu tanggal 6 April pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 gedung ini. Persekutuan pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 12 April pukul 4 sore di rooftop GKI-GI lantai 4. Pemahaman Alkitab akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 April pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Masih Adakah Mujizat, dilayani oleh Pendeta Emeritus Robi Chandra dari GKI Kayu Putih. Yang kelima, pembangunan gereja untuk lift dan rooftop telah selesai. Diinfokan kepada jemaat bahwa penggantian lift penabur, pembangunan rooftop gereja, serta modernisasi dan upgrade lantai 4 lift gereja telah selesai semuanya. Laporan keuangan dan serah terima pembangunan selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat online. Majelis Jemaat GKI Gading Indah mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan donasi dari jemaat Bapak Ibu sekalian dan simpatisan sekalian dari GKI Gading Indah. Kiranya Tuhan akan membalas segala kebaikan dan kemurahan dari Bapak dan Ibu sekalian. Kini mari kita simak warta Panitia Paskah dalam bentuk video berikut ini. Paskah adalah momen penting bagi setiap orang percaya untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Kristus melalui penderitaan dan kebangkitannya. Kita diingatkan bahwa kasih sejati adalah kasih yang memberi dan berkorban bagi sesama. Sebagai wujud nyata dari refleksi iman kita, aksi penyangkalan diri mengajak kita untuk mengambil bagian dalam perjalanan rohani ini dengan berpuasa, berpantang, dan berbagi. Apa itu aksi penyangkalan diri? Aksi ini mengajak kita untuk menahan diri dari sesuatu yang kita sukai, bukan hanya makanan, tetapi juga kebiasaan yang mungkin selama ini sulit kita lepaskan. Setiap orang dapat memilih bentuk pantangan sesuai dengan kemampuannya. Bisa berupa mengurangi konsumsi makanan tertentu, menahan diri dari hiburan berlebihan, atau menekan pengeluaran yang tidak mendesak. Namun, lebih dari sekadar menahan diri, APD juga mengajak kita untuk berbagi. Apa yang kita sisihkan dari pantangan kita dapat dikumpulkan dan digunakan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Kemana aksi ini akan disalurkan? Tahun ini, hasil dari aksi penyangkalan diri akan digunakan untuk 4 tujuan utama, yaitu penyediaan Alkitab bagi guru agama Kristen yang selama ini belum memiliki akses memadai, membutuhkan dana Rp45 juta, menopang anak asuh di Jonggol, membutuhkan dana sebesar Rp15 juta, dan renovasi rumah anak asuh di Jonggol sebesar Rp40 juta.
membantu pembangunan rumah Diakonia GKSBS di Lampung sebesar 40 juta rupiah. Mari bersama-sama menjalani aksi penyangkalan diri dengan penuh kesadaran dan ketulusan hati. Tuhan memberkati setiap langkah kita dalam melayani sesama. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam terang kebangkitan Kristus, kita diajak untuk menjadi saksi kasih-Nya dengan berbagi kepada sesama. Salah satu cara sederhana namun bermakna yang dapat kita lakukan adalah melalui kantong derma Paskah. Bagaimana caranya? Pertama, silakan mengambil kantong derma Paskah yang telah disediakan di gereja. 2. Isi kantong ini dengan berkat yang dapat kita bagikan seperti beras, gula, mie instan, teh, kopi, susu, makanan ringan atau minuman kemasan, minyak goreng atau bahan kebutuhan dapur lainnya, barang lain yang bermanfaat bagi sesama. 3. Setelah kantong terisi, mari kita bagikan kepada mereka yang kita rasa memerlukan. Misalnya, bapak ibu, pemulung atau pemungut sampah, tukang ojek atau sopir angkot, satpam di lingkungan sekitar, atau siapapun yang Tuhan gerakkan dalam hati kita untuk dibantu. Melalui kantong derma Paskah ini, kita tidak hanya membagikan berkat secara materi, tetapi juga menghadirkan kasih Kristus yang nyata dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan di Matius 25 ayat ke-40. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Selamat Paskah. Mari kita hidup dalam terang kebangkitannya dengan saling berbagi dan menebarkan kasih. Tuhan memberkati. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Yesus menerima orang berdosa akan dipimpin oleh Pendeta Darwin Darmawan, Sekretaris Umum PGI. Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat Tuhan, kita nyalakan lilin Prapaskah keempat. Ingatlah, sekalipun berdosa, Yesus menerima dan menyambut kita. Maka bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan. Sungguh indah. Marilah kita bermazmur bagi Allah kita. Sungguh indah mengangkat nyanyian pujian Tuhan menyembuhkan orang yang hancur hatinya. dan membalut luka-luka mereka. Besarlah Tuhan kita dan hebat kekuatannya. Kasih-Nya sungguh agung dan mulia. Aku
Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sadarkah jika dosa membuat kita berjarak dari Tuhan? Relasi dengan sesama pun tidak baik-baik saja. Sesungguhnya Tuhan selalu mendekat. Dia tetap membuka tangannya dan menerima kita yang berdosa. Karena itu, apakah kita, saya dan saudara-saudara, bersedia kembali dalam pelukannya? Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan yang mengetahui segalanya. Keterbatasan dan kejatuhan kami juga Engkau ketahui. Sebaik apapun menutupi dosa, Engkau tetap tahu apa adanya kami. Dalam kerendahan hati, kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Sucikan dan layakkan kami agar berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, karena kasih-Nya kita diampuni dan dipulihkan. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7-8 berkata demikian. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kaummu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela. Kini dikau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Kini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, hidup kami tidak selalu mudah. Kadang-kadang bisnis kami gagal, keluarga kami tidak selalu harmonis, kami dikecewakan atau sakit hati karena sikap orang lain.
Tetapi dalam hidup yang seperti itu, kami punya Tuhan yang cinta kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang selalu hadir dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Karena itu di dalam Tuhan, betapapun kami punya banyak alasan buat mengeluh secara manusia, tetapi di dalam cinta kasih-Mu yang sempurna, kami punya alasan yang kuat untuk selalu bersyukur dan memuji nama Tritunggal Kudus. Terima kasih kami boleh berbakti kepadamu. Terima kasih kami disadarkan dosa-dosa kami sudah Tuhan ampuni. Terima kasih sebab kami juga Tuhan berikan kesempatan untuk hidup dalam pembaharuan dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melaluinya kami akan diberkati. Karena itu dengan hati yang terbuka dan tulus kami memohon, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan, sehingga kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Tuhan boleh bersabda, perlengkapi sukacita kami dengan sabda-Mu yang sempurna. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yosua pasal 5 ayat 9 sampai dengan 12. Yosua pasal 5 ayat 9 sampai dengan 12. Tuhan berfirman kepada Yosua, "Hari ini aku telah menyingkirkan darimu celah dari Mesir. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai hari ini." Ketika berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Sehari sesudah Paskah, tepat pada hari itu, mereka makan roti tidak beragi dan gandum panggang, hasil bumi dari negeri itu. Lalu mana berhenti turun pada hari itu ketika mereka makan hasil bumi dari negeri itu. Tidak ada lagi mana bagi orang Israel. Pada tahun itu, mereka makan hasil bumi Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan
jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau bagal yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bacaan kedua, bacaan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 3, lalu dilanjutkan 11b sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia.
Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa.' Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali.' Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, 'Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat.' Anak sulung itu marah dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun dia menjawab ayahnya, 'Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia.' Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali.' Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang memeliharanya. Hosana. Bagus banget ya pemandangan di sini. Dulu aku sering menikmati sunrise atau sunset dari atas sini. Aku sudah lama tidak menikmati keindahan ini karena aku mengurung diriku sendiri di dalam rumah. Dan aku menutup hatiku untuk melihat hal-hal lain. Aku sampai lupa terhadap semua keindahan-keindahan yang ada di sekitarku. Taman di teras balkon rumahku, dan juga kebaikan kedua sahabatku yang selalu berusaha menolong aku, juga para pendeta yang sering mengirim aku ayat-ayat Alkitab serta lagu-lagu rohani. Aku sudah terlalu lama pergi meninggalkan Tuhan dan sudah terlalu jauh darinya. Aku ingin pulang. Aku ingin ke gereja lagi. Halo Mar. Long time no see you. Apa kabar? Ketemu sama Maria ya. Udah seneng banget nih. Ayo kita masuk, seneng loh lihat kamu udah mau ke gereja. Ya. Kita udah lama nggak ketemu.
kamu takut jangan ditolak, ragu. Wit. Enggak lah, kita Iya, ada Mar, tiga. jangan takut. Kan Iya. ada aku sama Lita loh, Mar. Ayo kita beribadah bareng. Nanti duduk bertiga. barengan ya. Selamat pagi, Bu Pagi. Lita. Selamat hari Minggu, Pagi, Bu Maria, Bu Perli. Apa kabar? Baik, Bu Ya, Novita. aduh, Bu Maria. Senang bisa kembali bertemu Bu Maria. Sudah lebih sehat sepertinya? Iya, Bu, lebih baik. Oh, puji Tuhan ya. Dibandingkan waktu itu Iya. saya ke rumah ya, Bu. sekarang sudah lebih segar ya. Semoga terus dikuatkan Tuhan ya. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Iya, selamat ibadah ya. Saya juga duluan mau siap-siap mimpin ya. Ya, ya, Ya. silakan. Baik, Bu. Silakan, Bu. Yuk. Ayo, Mar. Selamat pagi. Pagi, Pak. Maria, apa kabar? Baik, Bu Mel. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Halo Maria. Maria. Lagi bayang. Yang suka gitu. Pasti Yang banyak berdiri susuknya itu. itu, iya. Yang gitu mau jadi kayak Iya J. betul banget. Emang Pantesannya siapa nggak jadi lagi ya? nih yang Pantesannya bukan nggak dia, jadi. siapa lagi? Maria, sudah lama kita nggak ketemu. Aku kira kamu nggak mau datang lagi ke gereja loh. Gimana keadaanmu? Baik-baik saja kan? Aku dengar waktu itu kamu mau mencoba bunuh diri ya. Untung segera tertolong. Jangan mencoba bunuh diri lagi ya. Itu dosa loh. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah mendapatkan pengembalian khusus dari pendeta atau belum? Stop, Rani. Jangan ngomong seperti itu. Kamu harusnya kasih Maria tuh semangat supaya dia mau datang lagi ke rumah Tuhan. Kamu jangan begitu bicaranya. Tapi aku ngomong apa adanya kok. Ya aku tahu, tapi nggak begitu juga kali. Emang itu kenyataannya? Maria sudah berbuat dosa. Sudah mencoba bunuh diri. Sudah memakai dukun. Dan hampir 2 tahun dia tidak pernah ke gereja. Sudah sepantasnya lah dia mendapatkan pengembalian khusus dari gereja. Mar, Ya, Bapak. Aku pulang. Memang belum bisa sepenuhnya. Terima kasih ya, Bapak. Engkau begitu sabar, setia dan menanti kepulanganku. Walau masih ada yang belum bisa menerimaku. Tapi Bapak, yang penting Engkau menerimaku. Amin. Yesus menerima orang seperti Ibu Maria. Nah saudara, sebelum menguraikan ini, saya mengajak kita merenungkan satu ayat yang penting, yang menolong kita memahami kenapa penting kita menghayati Yesus menerima orang berdosa. Ayatnya dari Yesaya 59 ayat 1-2. Begini bunyinya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmulah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu. Saya ulangi ya. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi kejahatan dan dosa kita membuat kita terhalang melihat wajah dan kuasa Allah. Saudara-saudara, ayat ini menurut saya sangat penting dan tepat menggambarkan
akar ketidakbahagiaan orang Kristen modern. Ayat ini penting dan tepat menggambarkan akar atau penyebab ketidakbahagiaan orang Kristen modern. Ada orang Kristen yang uangnya lebih dari cukup, keluarganya terkesan semua baik, tetapi karena dosa, dia seperti Ibu Maria yang gak bisa menikmati banyak berkat Allah dalam hidupnya. Tadi Bu Maria ceritain tuh ya, aduh aku ngurung diri terus. Dan itu membuat aku gak tahu ada berkat Tuhan lewat dua sahabatku. Ada berkat Tuhan lewat pendeta-pendetaku. Ada berkat Tuhan melalui Allah yang selalu menerimaku apa adanya. Termasuk aku yang sempat mau bundir. Kira-kira begitu. Saudara, ini penting untuk kita hayati. Supaya kita betul-betul sadar bahwa kita harus datang kepada Yesus sebagai orang berdosa dan mengalami kebahagiaan. Saudara, waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, sebelum mereka berdosa, apa yang terjadi saudara? Mereka bahagia. Tapi begitu mereka berdosa, apa yang berubah? Waktu Allah datang mau menjumpai mereka, mereka kabur ketakutan dan bilang, kami malu karena kami apa? Sebelumnya telanjang gak Bu? Sebelumnya sudah telanjang belum? Sudah. Ini gambaran bagaimana dosa itu membuat orang tidak bersyukur dengan apa yang Tuhan karuniakan. Karena dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam bilang kepada Tuhan, ini dia tulang dari tulangku. Ini dia daging dari dagingku. Ini dia Hawa istriku. Tapi begitu sudah jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Adam bilang apa? Perempuan yang kamu tempatkan di sisiku, gara-gara dia aku begini, kira-kira. Saudara melihat betapa dosa itu punya dampak destruktif yang merebut kedamaian kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, karena itu saya mengajak pertama-tama kita merenungkan, jangan-jangan kalau selama menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, saudara tidak merasa kebaikan Tuhan, saudara tidak bersyukur karena ada Tuhan, jangan-jangan saudara masih dikuasai dosa. Itu yang pertama. Nah, karena itu kita mau belajar dari kisah tentang anak bungsu yang hilang, supaya masing-masing kita menyadari kita perlu menerima anugerah pengampunan Tuhan. Nah saudara, perikop ini mulai dengan penjelasan bagaimana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, di situ disebutkan berkumpul dan makan bareng Yesus. Apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang merasa dirinya suci kemudian protes, menggerutu dan bilang, kok bisa-bisanya orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama mereka? Ini seperti ibu siapa yang tadi, kalau saya tiba-tiba lupa namanya, yang siapa? Bu Melani. Bu Maria sudah senang-senang aku pulang ke rumah Tuhan, malah dijulitin. Lu kan pernah mau bundir, lu kan gak pantas, lu harus digembalakan. Nah mirip seperti orang-orang Farisi ini ketika Yesus dekat dengan orang berdosa, saudara. Nah, ini yang banyak orang percaya suka salah kaprah karena menganggap dirinya lebih suci dibanding orang lainnya. Ada orang-orang yang punya kesombongan rohani seperti orang Farisi dan berpikir dirinya jauh lebih suci sementara orang lain berdosa. Orang-orang ini tidak sadar siapa dia di mata Allah. Saudara-saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan hanya Bu Maria. Bukan hanya mereka yang disebutkan dalam kitab Yesaya atau Yeremia. Tapi juga saya dan saudara-saudara, semua sama di mata Allah, sama-sama pendosa. Yang benar. Saudara pernah ingat ada ayat yang bilang, jangan berzina. Yang sekarang sedang lagi ramai kasus zina siapa? Siapa?
R, ini direkam gak ya? Saya agak susah, ntar ini Sekum PGI ngejelek-jelekin katanya. Ya ada orang yang ketahuan, dia kemungkinan besar berzina. Tapi Alkitab bilang apa saudara? Ada tertulis jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa seorang laki-laki melihat seorang perempuan dan menginginkan dalam hati, dia sudah berzina. Numpang tanya, apa ada laki-laki yang sepanjang hidupnya nggak pernah lirik-lirik perempuan lain? Ibu geser-geser ke bapak gitu. Boleh jujur Bu, bapak menurut ibu pernah atau nggak pernah sama sekali? Pokoknya sepanjang jadi suamiku dia seperti makai kacamata kuda. Cuma wajahku yang dilihat. Menurut ibu gitu nggak? Pak, ibu jujur nggak apa-apa ya Pak? Ibu bilang enggak. Pak Yudian di hadapan Tuhan dan jemaatnya, Bapak pernah ngelirik perempuan lain di luar ibu enggak? Hah? Pernah. Jujur. Berarti Bapak menurut ibu, Pak Yudian, saya ngaku semua berzina. Bagi Tuhan dosa itu bukan semata-mata kelihatan kamu berdosa, tapi ketika mulai dari hatimu engkau menghendaki sesuatu di luar kehendak Allah, sesungguhnya dosa sudah mengintip dan selangkah lagi kita akan diperangkap oleh dosa. Makanya Martin Luther bilang supaya kita terhindar dari dosa, ketika burung dosa itu mulai bersarang di kepalamu, usir dia supaya dia terbang. Sebab kadang-kadang burung bersarang itu mulai dari satu kayu. Gak apa-apa nyontek, semua juga nyontek. Wajarlah korupsi. Mana ada zaman sekarang yang gak pakai korupsi. Selesai saudara. Manusia melihat perbuatan, Tuhan melihat isi hati kita. Dan karena itu semua orang berdosa. Maka jangan heran kalau dalam bacaan ini dikatakan Yesus makan bersama-sama pemungut cukai dan orang berdosa. Bagi orang Yahudi tindakan makan itu bukan sekedar memenuhi rasa lapar, mengatasi rasa lapar. Tapi orang Yahudi itu makan karena dia mau mengatakan saya shalom dengan engkau, saya damai dengan engkau, dan kita semua oke, walaupun saya tahu kamu gak oke. Itu Allah sendiri, Yesus. Nah, kepada mereka yang protes seperti itu, Yesus menjelaskan tentang si bungsu, saudara-saudara. Bungsu ini kalau mau dihitung-hitung menurut ukuran manusia, dosanya udah kayak maling kundang. Belum papanya meninggal sudah dimintain warisan. Dan bukan itu saja saudara-saudara, dia jual semua uangnya, dia pergi ke satu tempat, dia foya-foya dan jatuh lapar, jatuh miskin sampai dikatakan dia mau makan ampas makanan babi pun saja gak bisa. Nah saudara, kalau tadi dikatakan semua orang berdosa, sebetulnya saya dan saudara-saudara dalam beberapa hal mirip si bungsu ini. Kita meragukan kebaikan Tuhan. Kita minta lebih dari Tuhan. Kita nuntut yang sebetulnya gak perlu kita minta dari Tuhan. Karena sebagai Bapa yang baik, dia tahu betul apa yang paling kita butuhkan. Tapi enggak. Kita protes, kita ngeluh, kita mungkin julid, Tuhan kok dia diberkati aku enggak, tolong dong, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kita memaksa Bapa yang baik itu memenuhi keinginan kita yang sangat egoistik dan itu jahat di mata dia. Nah ceritanya si bungsu kemudian sadar betul. Lalu dia bilang, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah ini penting saudara. Tema Yesus menerima orang berdosa gak ada artinya buat saya dan saudara-saudara. Kalau kita gak sadar itu sebetulnya buat kita yang berdosa. Kalau kita hanya seperti orang Farisi yang bilang itu yang dosa gua mah gak jelek-jelek amat, gua mah gak dosa-dosa amat. Gak ada artinya khotbah hari ini. Padahal gak begitu.
Dan saya sama saudara-saudara bisa betul-betul diterima Yesus kalau kita bertobat. Sama seperti si bungsu ini nyesal, aduh Tuhan, kalau aku nggak melakukan ini, aku nggak akan seperti itu. Aku nyesal dan aku bertobat. Dan saudara, bukankah itu terjadi dalam hidup kita? Ketika kita mengutamakan ego kita yang kemudian membuat kita hilang arah, tersesat, kita sadar jauh dari Allah itu tidak pernah membahagiakan. Jauh dari Allah itu nggak pernah membahagiakan. Kalau saudara menghayati Mazmur yang tadi dinyanyikan, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang ditutupi dosanya, yang pelanggaran-pelanggarannya diampuni. Orang ini tidak lagi memiliki penghalang dengan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga dia merasakan Tuhan baik, dan kebaikan Tuhan itulah dasar kita bisa bersyukur menjalani hidup. Saya berkali-kali memakai ilustrasi, ada anggota jemaat saya, dia sudah meninggal. Waktu mungkin belasan tahun yang lalu ya, saya lupa persisnya, dia divonis gagal ginjal, single parent perempuan, anaknya 3 masih kecil-kecil, dan hanya hidup dari pensiun suaminya yang sangat kecil nilainya, saudara. Itu buat makan pun kurang, makanya dia dapat diakonia gereja. Sudah gitu sakit ginjal dan harus cuci darah, waktu itu belum ada BPJS. Jadi saudara, di akhir hidupnya pas ulang tahun terakhir kami lawat, lalu kami tanya, ibu mau didoakan apa? Dia bilang, saya mau kita semua bersyukur Pak Darwin. Saya agak kaget juga, bersyukur gimana maksudnya Bu? Bersyukur karena Tuhan baik. Saya gak kuat tuh nanya, kenapa ibu merasa Tuhan baik? Kemarin Pak katanya, jadwal cuci darah. Kami bingung karena buat ongkos angkot pun kami gak ada. Dia pakai angkot ya, nyewa untuk ke rumah sakit cuci darah. Jangankan bayar cuci darahnya, dulu mungkin 350 saya nggak tahu. Buat angkot saja nggak ada Pak. Tapi baiknya Tuhan Pak. Jam 6 pagi ada orang dari Jakarta datang. Terus ngobrol, berdoa, ngasih amplop. Itu nilainya persis seperti ongkos angkot dan untuk cuci darah. Tuhan baik. Jadi saya selalu merasakan Tuhan gak pernah ninggalin saya walaupun hidup saya susah. Saya mau bersyukur. Gak lama dia meninggal dunia. Saudara tahu maksud dari cerita ini kan? Bersama dengan Allah, situasi yang membuat orang betul-betul terpuruk, sakit berat pun bisa membuat bersyukur. Apalagi bersama Allah kalau hidupnya baik-baik kan? Nah karena itu saudara-saudara, pengakuan bahwa kita jauh dari Tuhan dan itu adalah akar dosa yang membuat kita tidak bahagia menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Tuhan, aku sadar ini yang selama ini membuat aku gak bahagia. Aku diperbudak oleh uang, aku terus-terusan mau dapat uang, aku selalu cari cuan, dan ini yang membuat rumah tanggaku gak happy. Misalnya, aku menyesal, aku mau kembali kepada Tuhan. Atau apapun itu. Tuhan, selama ini aku diperbudak oleh nafsu seksual. Aku telah berpaling dari pasanganku. Dan ini yang sebetulnya membuat aku gak bahagia. Ya gak bahagia saudara. Kalau saudara udah gak happy dengan pasangan saudara, padahal bertahun-tahun sampai mati saudara hidup, saudara memutuskan selingkuh, gak akan bahagia. Bagaimana bahagia? Wong dengan orang terdekat kita gak happy misalnya. Itu dosa. Jadi jangan pernah main-main dengan dosa karena sangat serius konsekuensinya. Maka kisah si bungsu ini menolong kita kembali kepada Tuhan seperti Bu Maria. Tuhan, aku pulang. Walaupun kepulangan kita kepada Tuhan, pertobatan maksudnya kadang-kadang gak selalu gampang ya. Ada konsekuensi-konsekuensi dari dosa yang harus kita pikul seperti si bungsu. Si bungsu diomongin kakaknya sendiri, lu enak-enakan lu, udah bikin susah papa lu begini lu sekarang. Itu konsekuensi dosa saudara. Ada tanggung jawab yang harus kita pikul.
berita Injilnya, kabar baiknya, konsekuensi dosa itu ikut ditanggung oleh Bapa yang baik. Si bungsu ini dari kejauhan saudara sudah langsung dikejar oleh papanya, dipeluk dan dicium. Ini gambaran yang sebetulnya gak masuk akal. Orang timur, orang tua, wibawanya itu kalau jalan pelan, ngomong ditata. Ini anak yang kayak malin kundang malah dikejar, dicium, dikasih hadiah, dipotongin lembu yang gemuk. Ini gak masuk akal. Tapi itulah Tuhan kita. Ini yang Rasul Paulus bilang di Korintus tadi, dulu aku lihat Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang enggak. Sebab Kristus enggak balas-balasan setimpal dengan dosa kita. Kalau Kristus seperti manusia hitung-hitungan, yang mestinya digantung di salib itu Darwin, bukan Yesus. Tapi enggak. Makanya Rasul Paulus bilang, karena itu aku meminta, berikanlah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Biarlah engkau bertobat dan kembali kepada Allah. Biarlah engkau benar-benar merasakan sumber kebahagiaanmu yang sejati ketika engkau dekat dengan Allah, bukan ketika engkau memiliki dunia karena dosa. Hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, di Minggu Prapaskah keempat, kita semua diajak kembali untuk berkata seperti Ibu Maria, Tuhan, aku pulang. Selama ini aku gak happy karena dosa-dosaku dan aku mau kembali. Dalam rahmat-Nya yang sempurna, saudara bisa memikul konsekuensi dari dosa saudara dan saudara serta saya akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Saya mengajak kita mengamini firman ini dengan menyanyikan lagu Berbaliklah kepada Tuhan 2 kali. Berbaliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan deras. Katakan dengan kesungguhan. Baliklah kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan seandainya akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja modus dan sekutuan dosa dan pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, yang hidup kekal. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan syafaat, saudara diberikan kesempatan untuk menuliskan doa-doa di daun doa dan nanti boleh menggantungkannya di pohon doa yang tersedia. Kalau tidak ada sekarang, saudara bisa meminta kepada penatua atau panitia dan melakukannya setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus, kami datang kepadamu mengamini bahwa hanya di dalam Tuhanlah sesungguhnya terletak kekuatan, kebahagiaan, dan damai sejahtera kami. Karena itu kami datang kepadamu, memberikan diri kami diperdamaikan oleh salib Kristus, agar kami mengalami sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang sejati. Kami datang memohon belas kasih Tuhan untuk mereka yang menderita karena menjadi korban peperangan di beberapa tempat seperti di Palestina, seperti di antara Rusia dan Ukraina. Tidak ada orang normal bahagia membenci sesama, apalagi membunuhnya. Karena itu, ketuklah dan sucikan nurani mereka para pengambil kebijakan agar mengedepankan dialog ketimbang memakai senjata untuk mencapai tujuan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Bapa di surga sesama kami yang menderita karena menjadi korban gempa di Myanmar dan negara yang terdampak di dekatnya. Ada mereka yang meninggal, ada mereka yang luka-luka baik berat maupun ringan. Ada mereka yang kehilangan harta benda dan rumah. Dalam kasih dan rahmat-Mu yang sempurna, kami mohon, biarlah Engkau membalut kehilangan, rasa sakit, duka yang mereka sedang rasakan. Dan biarlah masyarakat dunia juga menaikkan doa kepadamu, seraya memikirkan langkah-langkah nyata untuk mengurangi rasa kehilangan yang saat ini dirasakan. Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Ada hal-hal yang membuat kami khawatir sebagai bagian dari rakyat yang mencintai negeri ini. Ada ketidakpercayaan bagaimana negara ini dikelola. Karena itu, dalam kasih dan rahmat-Mu yang mencintai negeri ini, kami berdoa. Biarlah para pengelola negara, Tuhan pimpin agar memimpin dengan bijaksana, mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Dan seandainya ada yang keliru di antara mereka, keadilan-Mu boleh dinyatakan supaya mereka tidak asal-asalan dalam mengelola negara ini. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami yang esok berlebaran. Biarlah momen lebaran menjadi momen religius buat mereka untuk hidup lebih baik, untuk menjadi warga negara dan tetangga yang baik, untuk bersama kami membangun Indonesia yang jauh lebih baik. Di musim liburan ini, kalau kami berlibur atau tetap di rumah, Tuhan juga menolong kami memakai momen ini untuk mendekatkan diri kami dengan orang-orang yang kami cintai. Kami bersyukur dengan keberadaan mereka, merasakan damai sejahtera Tuhan di tengah keluarga, sebab kalau dalam rumah tangga saja itu tidak bisa kami rasakan, mustahil kami dapatkan itu di luar keluarga kami. Kami menyerahkan kami atau anggota keluarga kami yang sakit, yang bergumul dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, yang relasinya tidak harmonis. Biarlah dalam itu semua, kasih dan kuasa Tuhan kami bisa rasakan. Bukan untuk memenuhi ego kami, tapi supaya kami semakin bersyukur sebab kami punya Tuhan yang baik, seperti Bapa yang baik, yang selalu menerima kami orang-orang yang berdosa. Terima kasih Bapa, kami yakin semua akan Engkau dengar dan jawab seturut dengan rencana-Mu yang baik, indah, dan sempurna. Kami berdoa, bersyukur dan percaya dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur atas penyertaan Tuhan dan dalam melewati pergumulan hidup kita. Persembahan minggu ini dikumpulkan seperti biasa dengan kantong dan juga transfer, dan khusus untuk kegiatan APD atau aksi penyangkalan diri, maka dapat dikumpulkan ke kantong persembahan atau transfer dengan kode belakang 020. Dana APD yang telah berkumpul sampai dengan 26 Maret 2025 sebesar 41.998.240 dari rencana total pengumpulan sebesar 140 juta. Marilah kita mensyukuri anugerah pengampunan dan dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 yang berkata, "Janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih dan pengampunan-Mu. Terimalah persembahan, juga seluruh hidup kami, agar senantiasa memuliakan nama-Mu saja,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, setiap kita berdosa, tidak luput dari kesalahan, dan itulah akar yang membuat kita tidak bahagia. Namun berita baiknya, Tuhan berkenan menerima dan memulihkan kita. Karena itu, kembalilah kepadanya, bertobatlah, dan tuturkan berita pemulihan ini. Kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya, malam penyanyi merdu, hormati pribadi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warna berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Waktu masih puasa di padang tandus bersam, untuk dosaku digoda, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan derita dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa perih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan dipaku di salib, turun memargi dera, matinya disadari, lalu dikubur segera. Warna gembira sekali, kubur tanda kemenangan, Tuhan telah hidup kembali, kita beroleh senang. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudara-saudara, hatimu pada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Sang Pengasih, menyambutmu dalam dekapan cintanya. Kiranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat, menuntunmu kembali pada jalan yang benar, dan kiranya Roh Kudus Sang Penolong, menolong dan memampukanmu hidup dalam pertobatan. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Kristus melalui penderitaan dan kebangkitan.